berterbangan ke sana kemari, diiringi kicauan di halaman villa itu. Terbang dari dahan ke dahan pohon yang rindang lainnya. Di ufuk timur, cahaya mentari pagi menampakkan cahaya redup, seolah enggan menyinari bumi ini. Tuan, sebaiknya Anda menemui Nona Liana terlebih dahulu sebelum berangkat ke Jakarta, ucap lelaki parubaya itu berusaha membujuk Rio. Dia tak dapat membayangkan bagaimana perasaan Liana jika Rio benar-benar pergi tanpa berpamitan dengan Liana. Arman tahu itu. Semalam Liana tidak tidur karena gelisah membolak-balikkan tubuh di atas ranjang, diiringi isakan tangis di bawah kungkungan selimut. Arman mendengar jelas suara isakan itu, sehingga pagi ini dia belum juga terbangun. Pria tampan itu menghela nafas dalam, kemudian bangkit dari duduknya. Setelah meneguk, tak bersisa secangkir kopi yang telah disiapkan pelayan. Bukankah dia belum bangun? Nanti kamu sampaikan saja kepadanya kalau aku berangkat lebih awal ke Jakarta. Aku tidak ingin mengganggu istirahatnya, ucap Rio berusaha tenang. Tapi Tuan, bagaimana dengan Nona Liana nantinya? Aku tidak tega melihat Nona seperti ini. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana perihnya perasaan Nona jika mengetahui kepergianmu untuk menikahi wanita itu. Arman, hidup ini seperti air mengalir, suka maupun tidak suka harus dilalui. Hidup ini adalah pilihan. Jika aku menyerah begitu saja, berapa banyak lagi orang yang akan aku kecewakan, ucap Rio datar menatap dalam pria tua itu. Tuan, maafkan aku jika pertanyaan ini sangat keterlaluan. Apakah Tuan benar-benar ingin mengabaikan serta menceraikan Nona demi menikahi wanita itu? Keputusan ini sungguh tidak adil untuknya. Arman menundukkan kepala, tubuh berdiri kaku, bersamaan meremas jari jemari tangannya. Rio membalas ucapan Arman dengan senyuman hambar. Terkadang untuk meraih suatu kemenangan, ada baiknya mundur satu langkah untuk mengelabui para serigala berbulu domba itu. Jika aku berani menantang cahaya matahari, yang ada tubuhku akan terbakar hangus. Itu pekerjaan yang sangat sia-sia. Mengalah bukanlah berarti kalah. Tatapan mata Rio tiba-tiba berbinar, kelopak mata melebar. Kata-kata Tuan mengingatkanku atas kejadian yang dialami Nona Liana kala itu. Namun, dia memilih bungkam merahasiakannya kepada Tuan. Apa maksudmu? Sepertinya wanita itu dari dahulu telah berusaha merusak hubungan Tuan dengan Nona. Dia ingin menghancurkan kepercayaan Nona kepada Tuan. Arman, to the point saja. Aku tidak suka berbelit-belit. Suara Rio tinggi. Wanita itu sepertinya telah memfitnah Tuan, memasukkan tisu bekas lap mulutnya yang berbekas lipstik dan satu bungkus benda menjijikkan itu ke dalam saku celana Tuan. Nona Liana menemukannya saat ingin menyimpan ke dalam lemari pakaian. Nona Liana tidak menyadari kalau aku juga menyaksikan dan melihat benda itu. Jelas Arman.
Wajah Rio tiba-tiba memerah. Buku-buku tangannya mengambang karena menahan geram. Kenapa sekarang baru kau katakan? Tuan, aku sebenarnya tidak ingin mengatakan hal ini. Kupikir hanya memperburuk suasana jika Tuan mengetahuinya. Lagian Nona Liana memilih diam. Ucap Arman gemetaran, takut Rio akan marah besar. Itukah alasannya dia bersikap dingin, lalu menghindar, serta membenciku setelah aku kembali dari Jakarta kala itu? Iya, Tuan. Claudia, kau berani sekali bermain api, mengajak perang denganku. Lihatlah nanti, kau akan merasakan bagaimana rasanya sakit hati. Akan kubuat hidupmu seperti di neraka. Berani sekali menyakiti orang yang aku sayangi dengan memfitnah diriku. Wajah Rio memerah hingga ke telinga. Tak lama, Rio menundukkan tubuh, merogoh tas jinjing yang tergeletak di atas sofa, lalu mengeluarkan satu amplop berwarna pink berukuran sedang. Arman, tolong kamu berikan surat ini kepadanya. Dia akan mengerti sendiri jika telah membaca surat ini. Rio menyerahkan surat itu ke tangan Arman. Baiklah, Tuan. Arman tidak berkata-kata lagi. Dia sebenarnya sangat prihatin atas apa yang dialami tuannya. Rio melangkahkan kaki menuju kamar Liana. Tangan lebar itu meraih gagang pintu lalu membukanya. Rio berjalan pelan menghampiri Liana yang terbaring di atas ranjang. Netra kecoklatan itu menatap dalam ke wajah Liana. Tak lama mengalihkan pandangan, merapikan selimut Liana yang terbuka. Sayang, maafkan aku. Perjuangan ini tidak akan terhenti sampai di sini. Semoga kita bisa melalui rintangan ini. Bisik batin Rio mengecup lembut kening Liana. Wanita itu akan membayar setiap kejahatan yang telah dilakukannya kepadamu. Hatiku sakit jika kau tersakiti olehnya. Lihat saja, sebentar lagi dia akan terjebak dalam permainanku. Gumam Rio bersamaan membelai lembut kepala Liana. Mobil mewah berwarna hitam terlihat baru saja keluar dari gerbang villa. Kepergian mobil itu disaksikan semua pelayan yang berbaris di depan gerbang masuk villa. Hanya Liana saja yang tidak kelihatan melepas kepergian Rio. Liana berusaha bangkit dari pembaringan, menggeliatkan tubuhnya yang terasa pengar. Tak lama bangkit menuju jendela kamarnya. Apa dengan para pelayan? Tumben tidak membuka hordeng jendelaku. Gumam Liana. Tangan itu menyibakkan kain hordeng, lalu menatap ke bawah halaman. Apakah villa ini kedatangan tamu istimewa? Kenapa mereka semua berbaris di sana? Tanya batin Liana. Liana membalikkan tubuh, terburu-buru memasuki kamar mandi. Di dalam hatinya penasaran, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apakah pria itu mengundang seseorang ke villa ini? Tanya batin Liana, bergegas menyambar handuk untuk mandi. Bagaimanakah reaksi Liana jika mengetahui Rio telah berangkat ke Jakarta tanpa berpamitan kepadanya? Akankah pernikahan Rio dengan Claudia terlaksana? Apakah rencana yang diatur Rio? Akankah Liana berpaling meninggalkan Rio setelah mendengarkan kata-kata yang sangat menusuk perasaannya?